Pak Remon, Ya. kalau Pak Remon ada yang dibutuhkan, saya siap kok Pak untuk... Pak Remon, saya permisi dulu ya Pak ya. Nah, Pak Bos, kok Rizky jadi gitu sih? Pak Bos, tolong tahan saya Pak Bos. Saya bener-bener udah darting banget Pak Bos. Udah gak tahan lagi Pak Bos. Saya bener-bener rasanya giring tuh si bocah Sontoloyo tuh pakai traktor Pak Bos. Aduh gak tahan banget Pak Bos. Itu orang bener-bener udah sombong banget Pak Bos. Aduh. Saya bener-bener gak tahan Pak Bos. Pengen banget saya. Apalagi ini? Selamat siang, Pak Remon. Kami membawa pesan dari Pak Rizky supaya mencegah Pak Jojo masuk ke area kantor, Pak. Saya dicegah. emang kenapa masalahnya? Pak Rizky meminta Pak Jojo menunggu di bawah atau di basement tempat berkumpulnya para sopir lain yang sedang menunggu. Lebih baik Pak Jojo tidak ikut keluar masuk di area kantor supaya tidak mengganggu. Biar saya yang ketemu Rizky. Jadi bener nih, saya boleh ngopinya di basement? Betul, Pak. Ini perintah Pak Rizky. Bapak silakan keluar, Pak. Sontoloyo. Silakan Pak Jojo ngopi bareng bersama OB para sopir lainnya di bawah. Silakan, Pak. Ayo. Bapak duluan. Rizky, maksud kamu apa? Maaf Pak Remon. Mana Rizky? Baru aja Pak Rizky keluar Pak. Keluar kemana? Pak Rizky sepertinya ada urusan yang mendesak sih Pak. Mendesak seperti apa sih mendesak-desak? Saya Pak. Sebenarnya ada apa? Maaf Pak Remon, saya selama ini nggak berani ngomong ke Bapak karena saya takut saya yang dipecat sama Pak Rizky. Gak mungkin kamu dipecat, Sandra. Kamu kerja di sini udah lama, jadi sekretarisnya udah lama. Kamu terikat kontrak kerja di sini, gak mungkin. Gak semudah itu. Kamu tenang aja. Ceritain sama saya. Kalau ada yang disembunyiin, kamu ceritain sama saya, biar saya bisa bertindak.
Tapi gue bener-bener gak nyangka Rizky tega ngelakuin itu sama Om Raymond. Kalian semua tahu kan, Rizky bisa sukses kayak gitu itu semua kan karena Om Raymond. Rizky itu terobsesi buat dapetin Mel. Makanya dia rela buat ngelakuin segala macam cara. Dan dia pikir dengan cara dia menguasai 70% saham perusahaan Bapak, ya Bapak akan menyetujui pernikahan atau pertunangan mereka. Iya sayang, tapi 70% saham Om Raymond itu nilai yang sangat besar loh. Emang Rizky punya uang dari mana? Nggak tahu kenapa ya, kalau gue tuh berpikir ini tuh bukan cuma tentang Rizky sendiri. Ya, menurut gue ada orang lain yang bantu dia. Sama, gue juga mikir yang sama. Tapi kalau soal ini gue harus coba ngomong sama Rizky. Gimana pun juga Om Raymond adalah calon mertua gue. Dan gue harus selesaiin masalah ini. Sayang, kayaknya nggak perlu deh. Kalau kamu ketemu Rizky yang ada kamu ribut sama dia. Mendingan aku aja, biar aku yang ngomong ke Rizky ya. Enggak sayang, masalahnya Rizky yang sekarang itu udah berubah, bukan Rizky yang dulu lagi. Malah aku takut kalau kamu yang ngomong sama Rizky, mendingan aku yang ngomong. Udah biar aku aja, aku bisa ngomong pelan-pelan ke Rizky. Dia juga bakal lebih dengerin aku lah daripada kamu. Permisi Pak Pangeran. Ya. Ada sedikit masalah tentang vendor yang kerjasama dengan perusahaan kita, Pak. Beberapa vendor ini mengalami kemacetan. Pak Pangeran bisa mengeceknya sebentar? Ada apa ya ini? Tahu nggak ya, Bata? Saya ada orang dalam di perusahaan itu. Nanti dia yang akan menghandle kerjasama itu. Jadi, mulai sekarang kamu bisa memasukkan proposalnya ke perusahaan itu. Biar nanti pangeran yakin dan nggak beranggapan kalau itu investor fiktif. Vito, apa maksud dari pembicaraan kamu tadi? Maura, sejak kapan kamu masuk? Jawab pertanyaan aku, Vito. Jangan ngalihin pembicaraan. Vito, bukannya kamu udah bilang sama aku kalau kamu ikhlas sama keputusan polisi kalau Bu Soraya itu nggak bersalah? Dan bahkan kamu udah bilang sama aku kalau kamu bakal ngurusin pangeran sama Putri. Terus apa lagi yang kamu rencanain buat pangeran? Karena dendam aku ke Bu Soraya dan keluarganya, nggak akan semudah itu aku lupain. Aku udah kehilangan mama gara-gara Bu Soraya.
Vito, jangan diem aja, jawab pertanyaan aku. Aku rasa aku nggak perlu jelasin apa-apa ke kamu. Vito, aku ingetin kamu ya. Putri itu satu-satunya adik kamu. Dan aku yakin kamu nggak akan bahas ini sama Putri. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Aku tahu kamu peduli sama aku. Dan aku berharap banget kamu bisa berpihak ke aku. Because I believe you. Halo? Oke. Saya kesana sekarang. Maura, aku harus pergi dulu. Ada hal yang mesti aku urus. Kamu tetap di sini ya. Aku nggak lama. Pak, ikutin mobil yang di depan ya. Jangan sampai lolos, Pak. Baik, Bu. Untung aku masih bisa susulin mobil Atta. Tapi Atta tetap nggak jawab. Dia mau meeting di mana? Iya lo istri. Halo, suami. Aku lagi nyetir nih. Telepon nanti aja ya. Soalnya aku lagi buru-buru. Bye. Tapi suami. Suami. Kenapa sikap Atta makin aneh kayak gini ya? Sebaiknya gue nyusul masuk ke dalam gak ya? Gue penasaran, apa ada yang Atta sembunyiin ya? Vito? Loh, kok Vito ada di sini? Apa mungkin orang yang mau meeting sama Atta itu Vito ya? Tapi kenapa Atta nggak pernah cerita soal Vito ke gue? Saya turun di sini aja. Ini Pak, kasih ya.